Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, saya pimpin doa saja. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Ya, untuk hari ini ada yang belum hadir, yang tidak hadir siapa nggih hari ini? Saya coba cek satu persatu mawon ya. Nah, absen dulu. Dari yang pertama ada Niken. Ada Niken dia. Ada. Okay. Pandu. Ada, Bu. Ada. Hadir. Okay. Terus Rodiati. Ada, Bu. Hadir. Ya. Kemudian ada Pujianti. Ada, Bu. Ada. Terus Muhammad Supri. Ada? Belum hadir, Bu. Belum hadir. Belum hadir, Bu. Ya, belum hadir. Mungkin, Bu. Oke. Belum Kemudian, hadir, ya. Kemudian Yuliarti. Ada, Bu. Dan Ali Supriyani. Ada, Bu. Terus Tri Yunianto. Siap, Bu. Ada. Ada. Ada yang belum saya panggil? Saya belum, Saya, Bu. Bu. Oh iya. Maaf, lupa. Wahyu ada nggak? Ada, Kemudian nggih. Yuni Winarso. Oke, yang belum hadir berarti hanya Muhammad Supri. Nah, untuk pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari itu adalah berkaitan dengan usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita mulai, tadi ada apa ya? Kalau berkaitan dengan usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu berarti kan nanti apa ya? Kita sudah merdeka, tetapi kita juga tetap harus bisa mempertahankannya karena apa ya? Sekarang ini juga kalau sekarang kita sudah merdeka, tetapi kehidupan ekonominya kita juga sedikit belum merdeka gitu ya, karena apa namanya kita masih terjajah sama barang-barang impor itu seperti itu. Ya. Kemudian di era pandemi ini ya saya harapkan kalian semua juga harus bisa tetap semangat belajar ya, ini kan sudah kelas 9 bentar lagi lulus. Nah kemudian ya walaupun pembelajaran kita hanya lewat online seperti ini tetapi harus tetap semangat gitu ya. Nah nih silakan diperhatikan dulu, dilihat dulu untuk slide-nya itu ada usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan bagi kelompok dulu untuk nanti kerja kelompok. Ya, untuk kelompok yang pertama diperhatikan ya, saya bagi kelompoknya. Untuk kelompok yang pertama itu ada Yuni Winarso, kemudian ada Pandu, terus Pujianti, terus satunya Niken. Ya. Kemudian yang kelompok 2 itu Wahyu, kemudian Rodiati, kemudian ada Yuliarti. Terus kelompok 3 itu ada Ari Supriyani, Muhammad Supri, dan Tri Yuniarto. Nah itu untuk kelompok diskusi nanti pada saat pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, silakan diperhatikan dulu nih ya. Nah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini itu yang pertama itu mengidentifikasi latar belakang terjadinya perjuangan fisik. Kemudian ada membedakan peristiwa pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa. Ya, kemudian menyimpulkan peristiwa pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa. Kemudian yang berikutnya menganalisis peristiwa pertempuran Surabaya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian, nah ini langkah-langkah pembelajarannya. Kita akan belajar hari ini itu berkaitan dengan makanya kita menggunakan problem based learning. Nah, langkah-langkahnya nanti ada orientasi pada masalah, kemudian ada mengorganisasi masalah, kemudian ada membimbing penyelidikan, terus mengembangkan hasil karya, terus ada yang terakhir adalah analisis dan evaluasi. Nah, itu langkah-langkahnya, kemudian kita lanjut yang pertama dulu. Ya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada gambar para pahlawan, ya para pahlawan menggunakan senjata, ya, itu berkaitan dengan perjuangan fisik.
kemudian yang satunya adalah perjuangan diplomasi. Nah, kalau perjuangan fisik itu berarti kan nanti berkaitan dengan kita misalkan ada pertempuran, ya itu terjadi di berbagai daerah, ya ada di Semarang, kemudian di Surabaya, kemudian ada di Medan dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang diplomasi atau perjuangan diplomasi itu adalah perjuangan yang dilakukan dengan cara perundingan. Ya, jadi tidak menggunakan fisik, tetapi pakai cara yang secara damai, gitu ya. Nah, ada dua ini. Nah, yang akan kita pelajari untuk hari ini itu berkaitan dengan perjuangan fisiknya terlebih dahulu. Ya, ini perjuangan fisik. Nah, silakan diperhatikan dulu untuk gambar-gambar yang sudah ditayangkan di sini. Nah, di situ ada 3 gambar, ya, itu berkaitan dengan yang pertama pertempuran 5 hari di Semarang, kemudian ada pertempuran Ambarawa, dan ada pertempuran Surabaya. Nah, silakan diamati dulu, kemudian nanti apa yang ada di pikiran kalian, silakan dituangkan dalam buku kalian, buku catatan dulu, atau nanti kalian sudah dibentuk kelompok tadi, nah silakan bergabung sama kelompoknya, nanti didiskusikan, kira-kira apa sih yang terjadi pada saat pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Surabaya, dan lain sebagainya. Ya, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pertempuran di Surabaya. Ya, nah, oke, untuk saya bagi dulu untuk LKPD-nya. Ya, silakan untuk kelompok 1, ya, kemudian kelompok 2. Untuk kelompok 1 perwakilannya silakan diambil dulu. Ini kelompok 1 tadi ada Yuni Winarso, kemudian ada Pandu, Pujianti, dan Niken. Ya, Iya, Bu. Ya. Kemudian Kelompok 2 tadi ada Wahyu, Rodiati, dan Yuliarti. Silakan diambil dulu kalau ininya. Ya, LKPD-nya. Kemudian kelompok 3 tadi Ari Supriyani, Muhammad Sukri, dan Tri Yuniarto. Ya, Bu, siap, Muhammad Sukri sudah hadir apa belum ya? Sudah siap. Ya. Kenapa terlambat, Mas? Ada apa? Iya, tadi, Bu. Iya. Tadi nyuci piring dulu, Bu. Oh ya. Lain kali harus tepat waktu ya, nggak boleh terlambat lagi. Iya, Bu. Cuman terlambat sebentar kok, Bu. Iya. Ya. Oke, udah ya. Nah, silakan itu di situ ditulis dulu apa yang menjadi di situ ada perbedaan, kemudian ada dampak terhadap kehidupan masyarakatnya. Nah, perbedaannya antara pertempuran 5 hari Semarang, pertempuran Surabaya, dan ada pertempuran Ambarawa, ya di situ. Dari ketiga pertempuran itu perbedaannya di mana? Apakah kalau lokasinya jelas berbeda, ya? Kalau lokasinya jelas berbeda, kemudian misalkan apa strateginya atau gimana ya, atau prosesnya seperti apa ya, silakan nanti didiskusikan sama teman kalian. Saya beri waktu 5 menit cukup ya untuk mendiskusikan semua ini. Ya, Bu. Ya. Oke, silakan saya kasih waktu 5 menit dulu untuk berdiskusi. Apa yang menjadi pokok pikiran kalian silakan dituangkan dalam LKPD itu tadi ya. Bu, untuk yang dampak tanya, Bu. Ya. Dari kelompok Yuni ini masih bingung. Untuk perbedaan itu, apakah yang menyebabkan perang tersebut ya, Bu? Ya, kalau perbedaannya bisa penyebabnya bisa, itu kan masih penyebabnya kan beda-beda ya antara perang yang satu dengan yang lainnya. Atau misalkan bisa juga ditulis prosesnya, proses terjadinya seperti itu ya. Oh, iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum nanti dipresentasikan? Sudah selesai? Kalau sudah, kita mulai presentasinya aja ya. Kelompok 1 sudah selesai apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 2? Kelompok 2 tadi Wahyu, Rodianti, sudah. Kelompok 3? Ari, kemudian Muhammad Sukri, Tri Yunianto, sudah selesai apa belum? Sudah, Bu. Ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, yang presentasi. Silakan, untuk perwakilannya siapa? Ini mau mempresentasikan? Saya, Bu, mewakili kelompok 1. Kelompok yang lain silakan bisa menanggapi hasil diskusinya dari kelompok 1 ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nanti kalau ada kekurangan bisa ditanggapi oleh teman-teman ya. Ya. Yang Silakan. pertama, peristiwa pertama pertempuran Surabaya. Perbedaannya ini yang menjadi faktor terjadinya antara arek-arek Surabaya melawan sekutu yang diawali dengan tewasnya Brigjen Malabi. Ini yang menjadi penyebab perang pertempuran Surabaya. Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, banyaknya korban yang berjatuhan. Itu menurut kelompok kami. Kemudian yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Bedanya di sini dilihat dari penyebab adanya kabar bahwa cadangan air minum yang ada di candi diracuni. Kemudian dampaknya ini juga banyaknya korban yang tewas dan pahlawan-pahlawan yang gugur karena pertempuran 5 hari di Semarang. Dan warga Semarang sempat kesulitan ekonominya dan sulit mencari makan akibat hidup warga Semarang menjadi susah. Itu untuk pertempuran 5 hari di Semarang. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Ini dilihat perbedaannya juga dari kelompok kami, dilihat dari penyebabnya. Kota Ambarawa dikepung dari 4 sektor oleh TKR dan gugurnya Letkol Istiman. Kemudian dampaknya terhentinya aktivitas perekonomian dan kehidupan sosial di wilayah pertempuran sebagai dampak pertempuran Ambarawa. Yang bisa dilakukan oleh penduduk hanya mencari perlindungan dari pertempuran tersebut. Tuh hasil diskusi dari kelompok 1. Misalkan teman-teman ada yang tanya. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada lanjut aja kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Ya, terima kasih untuk Yuni. Ya, kelompok 2 yang mewakili siapa? Wahyu? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya coba nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Kodiati dan Yuliati mencoba mempresentasikan, Bu, untuk hasil diskusi kami. Silakan kelompok yang lain disimak dulu. Yang pertama yaitu tentang pertempuran Surabaya. Di sini dari kelompok kami perbedaan atau faktornya yaitu lanjutan dari peristiwa insiden Hotel Yamato yang mengibarkan bendera Belanda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adanya tewasnya Brigjen AWS Malabi. Kemudian dampak terhadap kehidupan masyarakat, kehidupan ekonomi melemah, banyaknya korban yang berjatuhan. Itu untuk pertempuran Surabaya dari kelompok kami. Kemudian yang kedua, dari pertempuran 5 hari di Semarang. Bedaannya, dibunuhnya Dr. Karyadi yang akan meneliti cadangan air minum yang diracun. Dampaknya, kesulitan di bidang ekonomi, kesulitan mencari makan. Itu dari kelompok kami. Kemudian yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Bedaannya, kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi Nika dan mempersenjatai tawanan perang. Kemudian, dampak terhadap kehidupan masyarakat, keamanan masyarakat terancam, melemahnya kehidupan ekonomi masyarakat. Itu, Bu, dari kelompok kami. Ya, terima kasih kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin lanjut aja dulu kelompok 3? Kelompok 3, perwakilannya siapa? Ari, silakan kalau mau mempresentasikan. Bu, oke, terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, kami akan mempresentasikan peristiwa pertempuran Surabaya. Adapun perbedaannya adalah yang pertama, pertempuran Surabaya ini terjadi di Surabaya
berawal ketika Brigjen Malabi tewas dalam sebuah pertempuran. Kemudian dikeluarkannya ultimatum dari Sekutu untuk menyerahkan senjata. Adapun dampak terhadap kehidupan masyarakat adalah menimbulkan rasa semangat serta nasionalisme dalam masyarakat. Yang kedua adalah mengenai pertempuran 5 hari di Semarang. Perbedaannya yang pertama terjadi di Semarang. Adanya kabar bahwa cadangan air minum diracun. Yang ketiga, ditembaknya Dr. Karyadi saat hendak meneliti air minum yang beracun. Adapun dampak pertempuran Semarang ini adalah banyak korban yang meninggal serta kesulitan dalam bidang ekonomi. Peristiwa yang ketiga yaitu pertempuran Ambarawa. Perbedaannya yang pertama sudah jelas terjadi di Ambarawa. Pertempuran ini berawal dari kedatangan tentara Sekutu untuk mengurus tawanan perang. Adapun dampak pertempuran Ambarawa terhadap kehidupan masyarakat adalah banyaknya pejuang dari pihak Indonesia yang kehilangan nyawa, aktivitas ekonomi dan sosial budaya berhenti. Demikian presentasi dari kelompok kami, Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Oke. Dari hasil presentasinya ada yang mau ditanyakan atau ini ya langsung saya kasih kesimpulannya saja untuk hasil presentasi hari ini. Ya. Jadi untuk masing-masing peristiwa itu pasti prosesnya atau penyebabnya juga berbeda-beda. Ya, walaupun tujuannya satu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini untuk yang pertempuran Surabaya itu tadi bermula atau berawal ketika Brigjen AWS Malabi itu tewas dalam sebuah pertempuran. Kemudian setelah itu pihak Sekutu itu mengeluarkan ultimatum bahwa warga Surabaya atau masyarakat Surabaya harus menyerahkan senjata kepada pihak Sekutu, tetapi masyarakat Surabaya itu tidak mau. Nah, akhirnya terjadi pertempuran. Nah, dalam pertempuran Surabaya ini sering kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Ya. Jadi terus kemudian dampaknya karena adanya pertempuran Surabaya itu jadi rasa nasionalisme di kalangan masyarakat yang lain itu menjadi semakin semakin menggebu-gebu gitu ya, karena melihat dari peristiwa pertempuran Surabaya itu. Nah, kemudian yang berikutnya nih ada pertempuran 5 hari di Semarang itu karena tersiar kabar bahwa cadangan air minum yang ada di wilayah Candi itu diracun. Kemudian pada saat itu seorang dokter yang bernama Dr. Karyadi itu beliau itu mau meneliti benar apa tidaknya cadangan minum air itu diracun. Tetapi pada saat perjalanan itu ditembak oleh pihak Sekutu dan akhirnya meninggal di situ. Kemudian yang berikutnya nih pertempuran Ambarawa. Ya, itu pada saat itu di Ambarawa itu Kota Ambarawa dikepung oleh 4 sektor TKR yang dibantu oleh para pemuda. Kemudian pada saat itu pertempuran tersebut, Letkol Isdiman itu gugur dalam pertempuran Ambarawa tersebut. Ya, itu. Jadi kemudian dampaknya bagi masyarakat yang ada di sekitar situ, dampaknya pasti karena terjadinya perang berhari-hari, ya, itu pasti menimbulkan kekacauan di dalam masyarakatnya. Kemudian kehidupan ekonominya juga semakin melemah, ya, karena karena mau bertindak untuk mau melakukan kegiatan ekonominya juga susah, kadang ketakutan gitu ya. Nah, itu. Kemudian itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk pertemuan hari ini? Kalau tidak ada, nah silakan ada soal evaluasi, saya bagikan dulu soal evaluasinya, silakan nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan juga hari ini nanti ya. Nah, ini soal evaluasinya, silakan nanti dikerjakan, langsung ditulis di sini jawabannya. Ya, langsung ditulis di sini, silakan tulis nama dan kelasnya, nama dan kelas, kemudian nomor absen, ya, silakan ditulis, kemudian nanti kalau sudah selesai dikumpulkan lagi. Ya, ini saya bagi dulu satu persatu. Nah, kemudian udah, silakan saya kasih waktu untuk mengerjakan soalnya dulu. Ya, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Sudah selesai?
Kurang satu, Bu. Ya, silakan diselesaikan dulu. Sudah, Bu, boleh dikumpulkan. Ya, sudah, silakan boleh dikumpulkan. Karena waktunya juga sudah mau habis, ya silakan dikumpulkan dulu. Minta tolong untuk Yuni silakan di kolektif dikumpulkan bareng-bareng, ya, nanti dikumpulkan ke saya. Oke, Bu. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian, ya. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari untuk perjuangan fisik yang lainnya. Itu ada berkaitan dengan Bandung Lautan Api, kemudian ada juga pertempuran medan area, kemudian ada lagi masih berkaitan dengan peristiwa Puputan Margarana dan serangan umum 1 Maret 1949. Silakan nanti dipelajari, kemudian dibuka bukunya, kemudian apa yang misalkan apa yang menjadi pikiran kalian, apa yang menjadi pertanyaan kalian, silakan dicatat di buku catatan. Nanti pada saat pertemuan berikutnya kita diskusi lagi bareng-bareng. Ya, itu aja. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya cuma sekian. Jangan lupa kita baca hamdalah dulu untuk pembelajaran hari ini karena sudah selesai. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi.